sondagai Umadatang kainsanan Maay tongkol konudo Isu minabangut minamangut Oh iso ang ginawa Petulidang kau ngawi Menengkuang keposian Umaralan tertulit Ralan tertulit Kami dari kumpulan Zihan Dengarkan Cahaya FM Radio online pilihan Anda Pasti jarang sekali kita bulan Muslim, insyaAllah. Okey, pada hari ini, pada malam ini, malam Rabu, hari Selasa 29 Mei 2012. Syukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberi peluang untuk menghadiri satu majlis ilmu. Kita antara orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk bergerak di jalannya. Okey, tanpa membuang masa, pada malam ini anak akan memperkenalkan sedikit tentang penceramah kita. Nama diberi Abdul Hakim Abbas Halim. Abdul Halim bin Abbas. Tarikh lahir 13 September 1951. Belum terlambat lagi ya. InsyaAllah mungkin kita boleh berjaga. Ustaz Abdul Halim ini mendapat pendidikan di Pondok Penanti Bukit Bertajam. Sebenarnya Ustaz ni telah memberi ceramah bukan saja di local community, di tempatan, tetapi seluruh dunia, termasuklah Europe dengan New Zealand dan Amerika. Jadi bersyukurlah kita pada hari ini ya. Satu tajuk ceramah yang saya sudah ulang beribu-ribu kali. Ini film siaran ulangan aja. Itu tajuk ceramah saya pada malam ini, nafsu dan persoalan. Kenapa saya bawa tajuk ini? Judul ini. Karena begini, karena sering terjadi ada salah paham orang terhadap persoalan nafsu. Konotasinya biasanya kita sebut nafsu yang jahat saja atau seks saja. Padahal ada juga nafsu yang menjamin seorang itu masuk surga. Jawab orang Yahudi kepada orang terdekat waktu itu mereka datang ke Madinah. Tanya dia tentang ruh. Kalau dia boleh jawab, betul dia. Mereka balik ke muka, mereka hadap Nabi Muhammad. Dan mereka tanya, Muhammad, apa itu ruh? Nanti aku jawab kemudian. Hari pokoknya malaikat tak datang. Seminggu Nabi malaikat tak datang. Orang kata berkata bertepuk tangan. Nabi sudah Muhammad tak berjawab lagi. Kemudian barulah datang malaikat mengingatkan Nabi Muhammad, jangan janji kepada mereka. Jawabannya, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka tanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakanlah itu min amri rabbi, itu adalah urusan Tuhan. Artinya tentang ruh ini, secerdas apapun manusia tidak dapat membaca apa itu ruh menurut hakikatnya. Andaian-andaian ialah andaian dulu. Roh dia bukan malaikat, dia bukan jin, bukan syaitan, bukan orang. Roh min amri rabbi, itu adalah urusan Tuhan. Kemudian disebut juga fanafakhtu fihi ruhi faqa'u lahu sajidin, maka kutiupkan padanya, pada tubuh Adam yang waktu itu masih beku, maka naklah kamu makhluk waktu itu, malaikat dan iblis yang belum nama iblis, belum nama Azazil, masih nama Azazil, tersungkur sujud kepada. Jadi dengan masuknya ruh ke jasad Adam, mereka naklah menyungkur sujud kepada Adam. Persoalannya, semulia apa ruh ini sampai menjadi kiblat kepada malaikat dan kiblat kepada Azazil, dan kita Ka'bah kan? Dan ruh itu ada pada kita. Kemudian Nabi Isa dikuatkan dengan ruh, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami kuatkannya dengan ruh kudus, ruh suci.
Dan Maryam melahirkan Isa dengan sebab malaikat diperintah oleh Allah tiup ruh ke dalam rahim Siti Maryam. Hamillah dia tanpa bapa. Adam tanpa mak, tanpa bapa. Hawa ada bapa tanpa mak. Maka Isa tanpa bapa, ada mak. Ruh adalah sebuah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, dan dia menjadi kiblat kepada para malaikat dan syaitan. Sekarang syarat syaitan nak menyembah Allah, dia kena sujud kepada Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kepada Adam, sujudlah semuanya kecuali iblis. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan sedikit. Kadang-kadang di kampung-kampung orang-orang di tanah dia, Ustaz, kenapa kita rokok sekali, sujud 2 kali? Sebenarnya waktu perintah sujud dari Allah kepada semua makhluk itu, maka seluruh malaikat sujud. Tapi dia rasa ada orang tak sujud, dia pun angkat kepalanya dan lihat iblis tidak sujud, hanya rokok, tidak sujud, dan dia sujud kali kedua. Maka ini disunnahkan dalam salat kita sujud 2 kali dan rokok sekali. Jadi kalau orang rokok saja itu masih iblis lagi. Gatal itu rasanya. Kalau rokok saja mesti iblis. Itu agama-agama yang tanpa syariat, dia rokok ada, sujud tidak mau. Kemudian yang kedua, akal. Apa itu akal? Kadang-kadang orang gaul sekali akal dengan ruh. Dan Quran banyak ayat afalat ta'qilun. Kenapa kamu tidak guna akal? Satu masa pernah seorang perempuan bertanya kepada Siti Aisyah, apakah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah? Ma'adri, jawab Aisyah. Tidak tahu, nanti bertanya Rasul. Aisyah tanya Rasul, tadi ada orang tanya saya, apa makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah? Jawab Rasul, Ma'adri, aku tidak tahu. Jadi bertanya mereka. Jibril datang, Rasul tanya. Mereka menjawab, Ma'adri, nanti aku tanya Allah. Aku pun tak tahu, kata mereka. Nanti aku tanya Allah. Maka Jibril tanya, apakah makhluk ciptaan Allah yang paling besar? Maka malaikat Jibril datang berkata, Allah Ta'ala beritahu, makhluk yang terbesar yang pernah dicipta Allah ialah akal. Bukan otak. Otak kilo kita tambah. Akal. Apa bukti akal itu besar? Ya, kita keliling dunia, balik ke rumah jam tak masuk semua, pergi sampai ke angkasa, balik sini masuk dalam tanah. Apa juga ilmu dia boleh masuk dalam akal. Harta yang gaib, yang nyata, semua masuk dalam akal. Jadi akal itu makhluk yang terbesar yang pernah Allah cipta. Sebab itu kalau orang nak masuk ke syurga, dia kena masuk dengan akal. Akal yang cerdas. Sebab itu Nabi Muhammad pun menamakan 10 yang dijamin syurga orang yang paling cerdas akal. Orang mukmin mesti menjadi mukmin yang cerdas. Tapi orang yang cerdas yang paling cerdik siapa? Pelik ya? Yang paling cerdik bagi Nabi Muhammad orang yang banyak ingat mati. Kalau banyak ingat hidup itu bodoh. Jadi kalau terlampau pandai urusan hidup, masih bodoh dalam penilaian Nabi. Banyak ingat mati baru cerdik pada penilaian Nabi. Sebab itu Nabi pernah berkata, banyak orang yang ikut aku ni tak pandai menghitung, tak pandai mati. Kenapa dia terlampau banyak ingat mati? Jadi beda penilaian Nabi terhadap cerdik dengan penilaian kita. Kita yang pandai hitung atau pandai. Nanti saya akan jelaskan maratibul ilmi, martabat hukum. Yang ketiga baru
nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu ialah satu ciptaan Allah yang Allah masukkan ke dalam diri manusia, dan dia punya keinginan yang macam-macam, mau itu mau ini. Sebab itu katanya perempuan ini punya 9 nafsu, lelaki satu saja. Tapi persoalannya, kenapa lelaki boleh kahwin 4? Perempuan dilarang kahwin 4. 4 kali tak apa, cerai kahwin lagi, cerai kahwin lagi. Tak apa. Nafsu di sini bukan persoalan seks, ya. Bukan seks mata-mata. Nafsu yang dimaksudkan di sini 9 itu ialah keinginan yang tak terbatas. Banyak orang tumbang dengan sebab keinginan nafsunya. Bang, beli bisnis, bang, beli rumah, bang, kita tidak cukupi pendapatan kita. Makanya abang itu cekau bersuara. Kita dulu yang bersuara. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita faham bahawa nafsu itu adalah keinginan yang tak terbatas, maka disinilah tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad membendung, mengawal, mengasuh, mendidik nafsu, mentarbiah dia sampai menjadi nafsu yang baik. Nafsu ini ibarat kuda tunggangan. Kalau waktu dia belum dilatih, kita pun dia tendang. Tapi kalau dah terlatih, taatnya bukan main. Jadi nafsu yang nak jadi nafsu mutmainnah perlu dilatih. Dan latih nafsu ini perlu kepada tarbiyah. Melatihnya murabbi. Berbeda untuk cerdas akal, itu perlu kepada muallim, profesor, doktor, bijak pandai untuk mencerdaskan akal. Tetapi untuk mencerdaskan nafsu, bijak melangkah menuju surga, itu perlu murabbi, tarbiyah. Di sini kadang-kadang kita keliru. Kenapa makin banyak di dunia ini perguruan tinggi, pendidikan makin hebat, orang banyak, pengetahuannya bergudang-gudang, buku-buku ditulis orang, bertan-tan, berkilo-kilo, kan? Tapi makin banyak kerosakan-kerosakan masyarakat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir, nyata, kerosakan di muka bumi hasil usaha tangan manusia, bukan tangannya, otak manusia. Yang berusaha merosakkan dunia ini ialah yang pandai-pandai lah. Yang tebang kayu balak di puncak gunung itu yang pandai-pandai. Yang duduk di gunung tak tebang. Banyak orang disuruh murun di hutan tak tebang balak. Tapi yang tebang yang datang dari kota. Dia bawa bulldozer, dia lanyak semua hutan, habis pokok untuk dia jual ke Tokyo, dia jual ke Hong Kong, banjir yang kita tanggung di sini. Kenapa? Karena terjadi begitu karena nafsunya tidak tertarbiyah, akalnya terdidik, cerdas, bijak. Di sini beda antara pendidikan Nabi dengan pendidikan umum yang kita tempuh sekarang. Pendidikan Nabi menjurus ke arah mendidik nafsu, mengasuhnya, menungganginya menuju ke surga, mengontrolnya kalau dia mau terjun ke gaung-gaung maksiat, ke lorong-lorong maksiat. Tapi kecerdasan akal boleh ditingkatkan setinggi-tingginya. Namun kalau nafsu tidak diasuh, dia akan terjun ke lembah maksiat. Sebab itu makin banyak kecerdasan dimiliki oleh manusia, makin pintar dia berbuat maksiat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya tidak akan banyak berkatakan tentang asal usul nafsu ini, bagaimana perjalanannya dalam diri manusia. Tapi mari kita hanya mengukur tingkatan nafsu kita. Saya ukur tingkatan nafsu saya, saudara ukur tingkatan nafsu saudara. Macam pelajar-pelajar dia tahu di tingkat berapa dia belajar. Jadi pada malam ini kita ingin mengetahui tingkat apa nafsu kita. Ini ilmu mengenal diri. Ilmu mengenal diri ini ada dua. Satu, mengenal diri tak sekali hanya dari diri Tuhan. Satu,
bahaya juga. Dalam kau kenal diri langsung tak sedar diri, itu bahaya. Tapi kalau mengenal diri benar-benar mengikut garis ilmu yang sebenar, dia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri maka dia akan kenal Tuhan. Ini selalu dilawan-lawan oleh orang Rasul. Menurut para ulama yang mengkaji tentang nafsu manusia, mereka membagi nafsu itu pada 7 tahap. Tak payah catat sebab antum semua kelas 1 pertama. Nafsu ini 7 tahap. Pertama nafsu ammarah, kedua nafsu lawamah, ketiga nafsu mulhamah, keempat nafsu mutmainnah, kelima nafsu radiyah, keenam nafsu mardiyah, ketujuh nafsu kamilah. Ini mudah ingat sebab nama orang perempuan. Kalau nama lelaki atau nama lelaki susah ingat sikit. Husin, Hasan, Yunus, apa sih? Saya ulangi untuk mudah ingat. Pertama nafsu ammarah, kedua nafsu lawamah, ketiga nafsu mulhamah, keempat nafsu mutmainnah, kelima nafsu radiyah, keenam nafsu mardiyah, ketujuh nafsu kamilah. Kita jelaskan pada malam ini sekadar waktu yang cukup sampai ke waktu isya. Ini panjang juga. Dia memang ingin sedikit bosan. Kecuali datang seminar juga tak bosan. Apa itu nafsu ammarah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu." Dalam surah Nabi Yusuf, lihat dalam surah Nabi Yusuf di ayat 12 pasal "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu." Ini pengakuan Zulaikha ketika waktu Nabi Yusuf mau dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf berkata kepada Fir'aun waktu itu, Fir'aun yang baik, "Tolong tanya perempuan itu, akukah jahat atau dia jahat?" Maka dia dipanggil. Dan apa dipanggil? Berhadapan dengan raja atau Fir'aun yang mau Yusuf keluar dari penjara, karena Yusuf mampu menjawab mimpi Fir'aun yang aneh. Maka Zulaikha mengaku, "Wa ubarri'u nafsi," tidak ada kebaikan dalam diriku, karena bahasanya nafsu mendorong diriku berbuat jahat. Maksudnya di sini, kalau nafsu amarah itu bertapak dalam diri seseorang, walaupun dia istri orang kenamaan, walaupun dia istri kepada pemimpin negara adidaya, waktu itu Mesir adalah negara terbesar di dunia, hilang malu dia, dan dia sanggup melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang kelas bawah. Oleh sebab itu jangan rasa aneh bila kita terdengar cerita bahwasanya orang kelas atas buat maksiat seperti orang kelas bawah. Kenapa? Waktu itu dia dipengaruhi oleh nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini bila masuk meresap ke dalam diri seseorang, malaikat di dalamnya tersingkir keluar. Iblis berkumpul di situ dan dia hasut tuannya untuk berbuat maksiat. Dan ini yang dialami oleh Zulaikha. Tapi sebelum saya memperpanjangkan kisah nafsu ammarah, saya ingin bawa kisah Zulaikha. Kenapa ini kisahnya menarik? Dia asalnya anak salah seorang gubernur di satu negara bagian, satu negeri di Mesir. Anak gubernur kita tahulah segala-galanya mewah. Satu malam dia bermimpi berdepan dengan seorang lelaki. Maka orang berkata dalam mimpi itu, "Ini suaminya." Terjaga dari mimpi itu, dia terngiang-ngiang diingatannya, di perasaannya, dipengaruhi oleh mimpi tersebut, sampai akhirnya menjadi gangguan dalam diri. Tapi beberapa malam selepas itu dia bermimpi lagi bertemu dengan seorang lelaki yang lebih cantik lagi daripada itu, lebih hebat lagi daripada lelaki yang pertama.
Maka orang sering dia berkata, ini suami. Tersedar dari mimpi itu dia jadi bengong. Mimpi yang pertama kurang cantik sikit, mimpi yang kedua lebih cantik. Dua-dua jadi suami. Macam mana saya perempuan? Kerana confused dalam fikiran dia, akhirnya dia jatuh sakit. Akhirnya panggil doktor, periksa, tanya penyataannya, akhirnya dia menceritakan kenapa mimpi ini yang menyebabkan dia sakit. Kata ayahnya, kalau begitu kita cari aja lelaki itu. Kau jadi, kau tahu dia jangan lagi. Cari, akhirnya temui. Rupanya lelaki yang pertama dalam mimpinya itu ya Perdana Menteri Mesir. Maka ayahnya selaku gubernur cari jalan untuk kawinkan Zulaikha dengan Perdana Menteri Mesir. Tapi sayangnya Perdana Menteri ini tak mampu selaku orang lelaki paham. Biasa, mana-mana paham. Tak mampu dia. Terjadilah kisah di mana kemudian Yusuf dibeli oleh saudaranya dan dihadiahkan kepada mereka. Yusuf waktu itu masih anak-anak, mungkin masih bawah belasan tahun. Dia pelihara sebagai anak angkat. Ketika Yusuf meningkat remaja, terbayang balik dia mimpi yang keduanya. Inilah dia calon suami. Kebetulan suaminya pula tidak mampu. Makanya dia tergoda. Yusuf sudah biasa dari kecil dengan mak angkatnya. Tak jadi masalah, masuk kamar, keluar kamar dah biasa. Tiba-tiba satu hari dia panggil masuk ke dalam kamar. Panggil, Yusuf pergilah, mak angkat, biasa aja. Dan dia mula selak itu. Dalam Quran ada ayat yang sangat menarik, dibaca dengan 3 wajah. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Itu ada yang pertama. Yang kedua, oleh yang baca وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Ada yang ketiga, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ. Kenapa 3 wajah? Ini menarik. Ketika dah masuk dalam kamar, dia selak pintu. Dia Yusuf tengok, cik ni lah macam hari ni. Dia malah gugurkan pakaian-pakaiannya kan, tapi tak semua lah. Jadi dia besok dekat sikit. Sebenarnya Yusuf pun dah tak tunjuk. Gelombang pertama dia bertahan lagi. Bila kau lihat Yusuf tidak begitu dekat, dia besok dekat dah sikit. Jadi ketika Yusuf bergoyang antara mau patuh apa tidak, letak ibu angkatnya itu, dalam kau membentak, "Sup, dekat sini." Waktu itulah muncul wajahnya, film ayahnya di depan Yusuf. Ini hadiah Allah Taala kepada Yusuf. Waktu itu belum ada internet, belum ada itu. Terkejut Nabi Yusuf, terus dia menunggu ke pintu. Dan dia buka setelah pintu itu, kebetulan Perdana Menteri juga mau masuk ke kamar. Berdepan muka Perdana Menteri Mesir dengan wajah Yusuf. Zalaikha waktu lari, Yusuf lari ke muka pintu, dia lompat, rentak baju, koyak baju anak raja. Oh, bahaya, orang perempuan kalau dah turun minyak ada. Kalau dia menang tak apa-apa. Kalau naik minyak, lebih terlalu gajah. Kalau gajah turun minyak, jadi daripada singa. Ini pengalaman Yusuf. Terus Zalaikha berkata kepada Perdana Menteri Mesir, "Yusuf cuba menggoda saya." Terkejut Perdana Menteri melihat anaknya selama ini soleh, baik, anak angkat. Dan dia tidak hilang akal. Perdana Menteri ya orang cerdas, orang cerdik. Dia tinggalkan kamar itu, pergi cari orang bijak pandai. Dan dia bertanya kepada mereka, macam mana tanda-tanda seorang lelaki kalau dia goda perempuan, atau perempuan yang goda lelaki? Kata mereka, kau tengok bajunya. Kalau koyak di belakang, itu dia yang, istrimu yang goda. Tapi kalau koyak di depan,
Itu Yusuf yang menggoda sebab dia akan koyak pergi baju. Dia pun segera balik ke Yusuf, koyak di belakang. Oh, ini salah milih aku tadi. Dan terus dia peringatkan Zulaikha. Dan dia pesan, jangan cerita pada waktu. Tapi malangnya waktu itu ada seorang pembantu pelayan istana yang terlihat. Dia pun keluar, dia bisik ke kawannya, ada satu cerita menarik kita. Tapi jangan kau cerita pada orang syaratkan dia pun cerita kepada kawannya. Kawannya pun jumpa kawan yang ketiga, jangan kau cerita pada orang Jadi untuk cepat cerita begitulah. Pesan kuncinya jangan cerita pada orang. Itu bukan kunci. Akhirnya bertabur kisah ini seluruh Mesir. Dan Zulaikha rasa mereka boleh cerita macam-macam, tapi mereka belum pernah lihat Yusuf. Satu waktu dia undang isteri-isteri orang kenamaan dan buat jamuan. Kursi diletak tepi dinding semua, dan dia biar kosong di tengah. Jadi dia hidang semua buah-buah yang mesti dipotong pakai pisau tajam. Waktu sedang mereka kupas buah-buah tersebut untuk makan, dan mereka pun rasa aneh, ini jamuan apa ni, mau buah-buah aja makan kan? Dan semua buah yang mesti dikupas. Dia perintahkan Yusuf keluar dari pintu sebelah kanan, masuk ke dewan itu dan keluar ke pintu sebelah kiri. Sebaik saja Yusuf lalu di situ, mereka pun terbelalak biji mata. Mereka berkata, "Ma hadza basyara illa malakun karim." Ini bukan orang ini malaikat, katanya. Yusuf itu dia kata bukan orang ini malaikat, katanya. Kata Zulaikha, cepat-cepat jalan. Setelah Yusuf lepas keluar, dan Zulaikha berkata, lihat apa jadi pada jari kamu. Sebahagian daripada telah luka jari-jari mereka. Begitulah cantiknya wajah Nabi Yusuf. Itu yang cantik-cantik di muka ini dengan manggala. Tak melukakan dia orang, luka hati orang juga. Walaupun dia isteri Perdana Menteri, tapi kan nafsunya dirasuki oleh nafsu amarah, dia tidak malu untuk menggoda anak-anaknya sendiri. Sebab itu tidak heran kita terdengar orang-orang kenamaan kononnya melakukan hal-hal yang begitu. Kenapa? Mereka dirasuki oleh nafsu amarah. Jadi bagi orang yang memiliki nafsu amarah ini, kepuasannya ialah melakukan mungkar dan kejahatan. Bila dah minum arak 2-30 botol satu hari, dia rasa bangga, puas. Ataupun dia berzinah dengan beratus orang perempuan, dia merasa puas. Dialah jantan sebenarnya, yang lain kondak. Begitu juga setengah orang dia mampu membunuh orang sampai dah dibawa nak dihukum gantung. Maka wartawan tanya pada dia, kenapa saudara sanggup melakukan perkara demikian sampai 30 orang dibunuh? Oh, jawab dia, mencari kepuasan. Mencari kepuasan. Yang penting aku puas, kata dia. Dia cakap orang benar. Yang penting puas. Ini tekanan nafsu amarah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, barang siapa yang bertakwa di nafsunya, di dirinya nafsu amarah, dia tidak ada harapan untuk masuk surga. Hanya ada jaminan masuk neraka. Cuma kalau dia mati atas iman, masih ada sabda lagi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa ucap la ilaha illallah masuk surga. Ini direbus dulu, dibakar dulu, disiksa dulu dalam neraka. Atas dosa-dosanya baru dimasukkan ke surga. Setelah beribu-ribu tahun, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Ta'al kisana ini mata itu 1000 tahun yang kamu tengok ini. Jadi tak ada harapan bagi orang nafsu amarah ini nak diusahakan melalui dakwah, kuliah, tazkirah, tarbiyah, ta'lim. Jangan mimpi lah. Hanya ada satu saja, yaitu melalui doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin. Apa buktinya? Buktinya saya bawa fakta sejarah. Yaitu di zaman Nabi ada seorang lelaki bernama Umar. Umar ni sejahat-jahat lelaki, dan paling tinggi kejahatan dia mau bunuh Nabi. Dia satu hari dia bawa pedangnya terhunus dan dia melangkah menuju ke Darul Arqam.
Ada seorang kawannya yang belah Islam secara aslinya. Dia punya mau kemana tu? Aku bunuh Muhammad. Kata kawannya, kau sibuk dengan Muhammad, adikmu saja sudah Islam. Adikku katanya. Dia pun patah balik ke rumah adik. Dia ada satu adik perempuan. Di luar pintu dia dengar mereka baca Quran. Dan dia langsung minta izin masuk, dan sekaligus dengan tenang pintu masuk. Memang itulah performa. Setelah dia masuk, dia tengok mereka sedang diajar Quran oleh seorang sahabat Nabi. Dan langsung dia tempeleng adik perempuannya. Bila dia tempeleng, keluar darah dari mulutnya. Memang Umar ni kejam. Setelah keluar darah, rupanya timbul simpati dia kata. Tengok adiknya membuat-buat darah dari mulut, timbul simpati. Dan dia kata, adik minta itu Waraqah risalah kau mau baca. Kata adiknya, innal kafiru inna najasun. Kafir, orang kafir itu najis. Kau itu najis. Jadi kalau aku najis, bagaimana aku nak baca itu? Mandi dulu, kata dia. Dia pun pergi mandi. Waktu air masih basah di pakaiannya, dia datang dan dia minta. Quran waktu itu masih ditulis di kulit-kulit binatang. Dia pun baca. Umar adalah salah satu daripada 9 orang yang tahu membaca waktu itu. Di Mekah tu hanya 9 orang yang tahu baca. Dia orang paling bijak lah tu. Dia pun baca, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, Allah yang beritahu maknanya.